Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 5D yang beranggotakan Alia Hana Syafira, yang kedua ada Devi Rahmawati, yang ketiga Sukasih. Di sini kami akan menyampaikan mengenai program pembelajaran berbasis track yang telah kami buat sebelumnya. Di sini kami memilih mata pelajaran matematika dengan materi luas dan keliling bangun datar. Next. Adapun bagian yang akan kami bahas, yang pertama ada program berupa kode yang digunakan dan fitur-fiturnya. Yang kedua ada materi berupa KD materi, sumber materi, dan isi materi. Yang ketiga ada evaluasi berupa bentuk evaluasi, sumber soal, dan jenis soal. Dan yang terakhir ada manfaat dari program yang kami buat. Next. Yang pertama ada program yang berisi kode yang digunakan dan fitur-fiturnya. Next. Pada bagian ini, yang pertama ada spread buku. Spread buku akan muncul ketika backdrop kedua ditayangkan atau pada bagian menu. Spread ini berfungsi untuk menuju arah ke bagian materi. Spread ini hanya muncul pada bagian awal atau bagian menu saja, di mana kami menggunakan start sound berupa pop, dan juga start sound berupa bangun datar yang telah kami buat sebelumnya. Next. Yang kedua ada pada bagian spread pertanyaan. Spread pertanyaan ini muncul pada bagian backdrop kedua atau bagian menu seperti materi tadi. Spread ini mengarah pada contoh soal yang telah kami buat. Dalam pembuatan soal ini, spread pertanyaan memuat banyak kode seperti set, height, dan sound, serta lain-lain. Pada bagian ini kami membuat contoh berupa 4 soal, di mana ada mengenai luas dan keliling dari jajar genjang serta persegi. Pada bagian ini siswa diminta untuk menjawab pertanyaan yang sudah ada. Misalnya, siswa diminta untuk memasukkan panjang, lebar, dan tinggi dari jajar genjang serta sisi dari persegi. Selanjutnya, siswa diminta untuk memasukkan dan menghitung mengenai luas dan keliling dari jajar genjang serta persegi. Dan pada bagian akhir, siswa akan mengetahui apakah jawaban yang mereka masukkan benar atau salah. Next. Selanjutnya ada sprite next. Sprite next ini berfungsi sebagai tombol next pada bagian materi dan soal untuk melanjutkan penayangan materi. Letaknya ada di pojok bawah dekat dengan sprite home dan sprite back. Selanjutnya ada sprite back. Seperti yang tadi dibicarakan, sprite back posisinya terletak di dekat dengan sprite next dan sprite home. Fungsinya sebagai tombol kembali pada bagian materi yang berguna untuk kembali ke halaman sebelumnya atau dapat kembali ke home. Sprite yang terakhir pada program adalah sprite home yang berfungsi untuk kembali ke menu awal di mana terdapat sprite pertanyaan dan sprite materi. Yang kedua ada materi, yaitu berisi KD materi, sumber materi, dan isi materi. Materi yang digunakan adalah materi bangun datar kelas rendah yang berisi ciri-ciri, keliling, dan luas bangun datar. Selain menjelaskan bangun datar pada bagian materi, terdapat juga contoh soal. Pengemasan materi dapat lebih baik lagi apabila sound dan setiap bangun datar disajikan secara terpisah menggunakan backdrop yang berbeda. Di samping kiri ini ada backdrop 1, 2, dan 3 berisi yang pertama itu materi, teori bangun datar, ada sound yang menjelaskan tentang ciri-ciri bangun datar, lalu yang pada backdrop kedua itu terdapat rumus-rumus bangun datar dan penjelasan rumus menggunakan sound, lalu yang terakhir itu ada contoh soal pengerjaan menggunakan rumus bangun datar persegi. Selanjutnya yaitu evaluasi yang terdiri dari bentuk evaluasi, sumber soal, dan jenis soal. Next. Yang pertama yaitu evaluasi berisi contoh soal mengenai luas jajar genjang yang seperti di samping, yaitu menanyakan berapa panjang jajar genjang, berapa luas dan keliling jajar genjang. Yang kedua yaitu
pengerjaan soal melalui program script yang sudah dijelaskan pada bagian program. Yang ketiga, contoh ini dapat dikembangkan ke beberapa nomor agar lebih variatif. Next. Selanjutnya yaitu yang keempat, manfaat. Manfaat dari program. Next. Manfaat dari program yang pertama yaitu membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Yang kedua, siswa menjadi lebih mudah dalam memahami materi yang diberikan. Yang ketiga, siswa mampu beradaptasi dengan berbagai bentuk program. Yang keempat, melatih rasa percaya diri siswa untuk bertanya terkait program. Yang kelima, mampu membuat siswa lebih banyak berimajinasi. Next. Terima kasih, itulah tadi pemaparan dari materi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu penayangan dari program script. Untuk selanjutnya kami akan menampilkan program Strat yang kami buat. Pada bagian ini kami terdapat dua buah tools yang berisi tentang materi dan juga evaluasi. Jika kita mengeklik yang evaluasi, mengeklik pada bagian materi, maka kita akan muncul ke bagian materi. Yuk. Bangun datar. Bangun datar merupakan bangun-bangun dengan permukaan datar dan hanya memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar. Beberapa contoh bangun datar yang sering kita jumpai yaitu yang pertama, ada persegi dengan 4 sisi sama panjang dan 4 sumbu simetri putar dan lipat. Yang kedua, ada persegi panjang yang memiliki 2 sumbu simetri lipat dan putar, serta 2 pasang sisi sepasang dan sama panjang. Lalu, ada trapesium yang memiliki 2 rusuk sejajar namun tidak sama panjang. Jenis trapesium yang ada pada gambar adalah trapesium sama kaki. Selanjutnya, ada belah ketupat. Belah ketupat terdiri dari 4 segitiga siku-siku yang sama panjang. Ada juga jajar genjang, yaitu segi 4 yang setiap pasang sisi berhadapan sejajar. Dan yang terakhir ada layang-layang. Layang-layang merupakan bangun datar yang memiliki 2 diagonal dengan ukuran yang berbeda. Selain bangun datar yang tadi disebutkan, kira-kira ada bangun datar apa lagi ya? Untuk selanjutnya kita klik snack ya. Rumus bangun datar. Yang pertama ada persegi. Rumus keliling persegi adalah 4 dikali sisi atau semua sisi dijumlahkan. Ingat, rumus keliling persegi adalah 4 dikali sisi. Untuk rumus luas persegi adalah sisi dikali sisi. Lalu, persegi panjang. Keliling persegi panjang adalah 2 dikali jumlah panjang dan lebar. Panjang dan lebarnya ditambahkan dulu ya, baru dikali 2. Rumus luas persegi panjang lebih singkat, tinggal panjang dikali lebar, udah. Nomor 3, ada segitiga. Keliling segitiga adalah jumlah seluruh sisinya, sementara luas segitiga adalah alas dikali tinggi dibagi 2, atau setengah alas dikali tinggi. Yang keempat, ada lingkaran. Lingkaran memiliki angka spesial yang disebut dengan pi, digunakan untuk menghitung lingkaran. Ada dua jenis pi, yaitu 22/7 yang digunakan untuk menghitung dengan bilangan yang bisa dibagi 7, dan 3,14 untuk bilangan yang tidak bisa dibagi 7. Rumus keliling
lingkaran adalah pi dikali diameter atau 2 dikali pi dikali jari-jari. Sedangkan rumus luas lingkaran adalah pi dikali jari-jari yang dikuadratkan, disingkat dengan pi r kuadrat. Yang kelima, rumus dari keliling jajar genjang adalah panjang dikali lebar lalu dikali 2. Rumus luas jajar genjang yaitu alas dikali tinggi. Untuk trapesium, kelilingnya tinggal menjumlahkan seluruh sisi trapesium. Sementara menghitung luas trapesium menggunakan rumus pengurangan 2 sisi sejajar dikali tinggi lalu dibagi 2. Jadi, sisi sejajar yang lebih panjang dikurangi dengan sisi sejajar yang lebih pendek, lalu baru dikali dengan tinggi lalu dibagi angka 2. Rumus luas belah ketupat dan layang-layang sama, yaitu diagonal 1 dikali diagonal 2 lalu dibagi 2, atau setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Keliling belah ketupat adalah 4 kali panjang sisi, dan keliling layang-layang adalah panjang ditambah lebar dikali 2, sama seperti rumus keliling persegi panjang. Sekarang, perhatikan gambar layang-layang. Sudah kita ketahui rumus luas layang-layang adalah setengah dikali diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Di gambar layang-layang juga sudah tertera panjang diagonal 1 adalah 40 cm dan panjang diagonal 2 adalah 30 cm. Maka cara menghitungnya adalah setengah dikali 40 dan dikali 30. Hasilnya adalah 600 cm persegi. Selanjutnya ada persegi ABCD. Kita ketahui panjang sisi persegi ABCD adalah 5. Apabila ditanyakan keliling, maka kita tinggal menjumlahkan keempat sisinya. Atau dalam kalimat matematika perkalian berarti 4 dikali sisi, yaitu 4 dikali 5. Hasilnya adalah 20 cm. Apabila yang ditanyakan luas, maka rumusnya adalah sisi dikali sisi. Maka yang kita lakukan adalah mengkalikan 5 dikali 5. Hasilnya adalah 25 cm persegi. Mudah bukan? Karena bagian materi sudah habis, maka kita akan kembali ke menu awal. Kita akan memencet bagian home. Untuk selanjutnya, kita akan mengklik bagian evaluasi. Pada bagian evaluasi, kita diminta untuk menjawab pertanyaan yang sudah ada. Yang pertama mengenai luas dan keliling jajar genjang. Yang pertama kita diminta untuk memasukkan panjang dari jajar genjang, di mana panjang dari jajar genjang ini yaitu 15 cm. Yang kedua diminta untuk mengisi tinggi dari jajar genjang berupa 9 cm. Dan kita diminta untuk menghitung luas dari jajar genjang. Luas dari jajar genjang berupa alas kali tinggi, jadi 15 kali 9 hasilnya 135. Kita lihat jawabannya ya. Jawabannya benar, 135 cm kuadrat. Yang kedua, selanjutnya kita diminta untuk menghitung mengenai keliling jajar genjang. Kita diminta untuk memasukkan panjang dari jajar genjang. Panjang dari jajar genjangnya itu ada 15 cm. Untuk lebarnya sendiri ada 10 cm. Untuk kelilingnya berapa ya kira-kira? Kita coba isi 15. Oh, salah. Kita coba isi 150. Apakah benar atau salah ya? Kita lihat. Ternyata jawabannya benar. Yeay, next. Untuk soal kedua. Kita diminta untuk sisi dari persegi, maaf, bukan sisi dari segitiga. Sisi dari perseginya ada 10. Yang kedua, luas dari persegi yaitu sisi kali sisi berupa 100 cm. Benar sekali.
Selanjutnya kita masuk soal terakhir mengenai keliling dari persegi. Kita diminta untuk memasukkan keliling dari persegi di mana rumusnya 4 kali sisi, yaitu 40 cm. Apakah benar? Benar. Jawabannya 40 cm persegi. Mungkin itu saja evaluasi dari program yang kami buat. Selanjutnya kami akan kembali ke menu utama. Mungkin itu saja mengenai program pembelajaran berbasis Scratch yang kami buat. Sekian dari kami. Banyak salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.